Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 19 Mei 2024. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Dekranasda Kabupaten Musirawas sebagai wadah pengembangan industri kerajinan tangan lokal. Dekranasda berperan penting dalam menampung hasil kerajinan dan karya seni masyarakat Musirawas, sekaligus jadi pusat penjualan produk asli Kabupaten Musirawas. Dekranasda Kabupaten Musirawas yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Tengah tepat di depan kantor Bupati Musirawas menjadi pusat perhatian bagi penggemar kerajinan lokal. Sebagai wadah pengembangan industri kerajinan, Dekranasda berperan penting dalam menumpang hasil kerajinan dan karya seni masyarakat setempat, sekaligus menjadi pusat penjualan produk asli Kabupaten Musirawas. Menawarkan berbagai produk unggulan, Dekranasda Kabupaten Musirawas memamerkan hasil karya dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Musirawas. Setiap kecamatan menampilkan produk khas mereka, mulai dari kerajinan tangan hingga olahan makanan. Beberapa produk andalan yang dapat ditemukan di sana antara lain kopi selangit, batik Musirawas, hiasan rumah, serta berbagai makanan ringan dan kerajinan lainnya. Dekranasda Musirawas menampilkan berbagai jenis batik terkenal seperti batik Puspa Warna, batik Karisma, batik Himsa, dan batik Lansrasan. Selain batik, tersedia juga kerajinan tangan lainnya seperti anyaman dari rotan dan bambu, serta miniatur dari balok kelapa. Produk-produk tersebut ditawarkan dengan harga yang bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Dengan beragamnya produk yang ditawarkan, Deklarasda Kabupaten Musirawas bukan hanya menjadi pusat kerajinan dan kuliner khas daerah, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan dan kreativitas masyarakat Musirawas. Bagi pengunjung yang mencari oleh-oleh khas atau kesadaran ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya Musirawas, Dekranasda adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Salah satu staf Dekranasda mengatakan bahwa kerajinan tangan dari seluruh kecamatan dari Kabupaten Musirawas juga ada produk batik dan songketnya. Beliau juga mengatakan untuk pengunjung tidak hanya di dalam kabupaten melainkan juga ada di dalam kota dan juga di luar kota seperti kota Palembang, Curup, dan kota lainnya. Kembali dirinya mengatakan harapan ke depannya semoga Deklarasda bisa dikembangkan lagi dan juga bisa maju menjadi aset untuk Kabupaten Musirawas. Bisa jelaskan sedikit Bu tentang Dekranasda itu? Tempat untuk kerajinan tangan Bu ya? kerajinan tangan seluruh kecamatan yang ada di Musirawas. Musirawas. Salah satunya Bu, apa aja nih Bu? Ada batik juga, batik Musirawas, songket Musirawas, kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat dari bambu, yaitu kan, Oke. kayu. Pendatang yang dari kota lain itu ada nggak Bu? Ada sih, kadang-kadang kan ada kunjungan dari daerah lain. Pernah dari mana itu? Ada dari ya sekitaran ini lah, Palembang. Palembang. Kan, Curup juga ada nggak Bu? Curug ada sih Ada. kadang-kadang. Kadang kan mereka itu sering nyari oleh-oleh tuh kopi sih yang sering disarikan, kopi iya. selangit, kopi TPK itu. Oleh-oleh. Mungkin yang terakhir harapan kedepannya gimana Bu? Ya, harapannya sih semoga saja bisa maju lah Dekranasda ini, apa sih untuk perkembangannya kan, semoga bisa dijadikan aset lah. Iya benar Bu. M. Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Musirawas melantik sebanyak 70 panitia pemilihan kecamatan yang diselenggarakan di Gedung Hotel Dewinda Kota Lubuk Linggau pas Kamis 16 Mei 2024. Dalam pelantikan tersebut dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, menyaksikan serta mendamping ke Ketua KPU Musirawas Ania Trisna. Komisi Pemilihan Umum Musirawas melantik sebanyak 70 panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang diselenggarakan di Gedung Hotel Dewinda Kota Lubuk Linggau. Dalam pelantikan tersebut ada hal yang istimewa, di mana Eko Iswantoro SSDPMN
Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan menyaksikan serta mendampingi Ketua KPU Musirawas Ania Trisna ADSH MH untuk pengambilan sumpah PPK yang dilantik Kamis 16 Mei 2024. Hadir dalam pelantikan tersebut diantaranya Ania Trisna ADSH MH serta 4 anggota komisioner lainnya, Sekretaris KPU Musirawas Nailul Azmi Nawawi, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Eko Iswanto SSDP, perwakilan dari Bupati Musirawas, anggota Bawaslu Musirawas Oktureni, Dodi Irawan Kabak Kesbangpol, serta Kasat Intel Polres Musirawas. Ketua KPU Musirawas Ania Trisna ADSH MH mengatakan bahwa KPU Musirawas telah melantik 14 PPK se-Kabupaten Musirawas yang diadakan secara serentak di seluruh Indonesia. Pada hari ini kita telah melantik teman-teman PPK 14 kecamatan se-Kabupaten Musirawas yang diadakan secara serentak seluruh Indonesia, dan itu artinya teman-teman sudah terlantik bagian dari kami dan siap melaksanakan tahap-tahap selanjutnya di pemilihan kepala daerah di Kabupaten Musirawas. Sekali lagi kami ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah dilantik, tetap mengedepankan serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah dilantik, terus saya sampaikan bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan pilkada di Kabupaten Musirawas, ujarnya. Tak hanya itu, Ania juga berharap dan berpesan agar PPK yang terlantik bisa membantu pelaksanaan KPU Sumatera Selatan agar pilkada berjalan dengan baik dan menyukseskan. Setelah melewati beberapa tahapan, yaitu tahapan seleksi, tahapan CAT, tahapan wawancara, dan hari ini pelantikannya. Ada berapa yang dilantik, Ibu? Jumlah yang dilantik ada 70 PPK dari 14 kecamatan. Dari berapa kecamatan? Dari 14 kecamatan. 14 kecamatan. Di setiap kecamatan itu ada 5 orang yang terpilih dan 5 orang yang pengganti antar waktu atau disebut PAW. Berarti sekitar 70 orang yang dilantik hari ini? Ya, yang dilantik hari ini 70 orang. Itu Tadi dihadiri oleh Pak Kasek, Sekretaris dari Provinsi Sumatera Selatan, dan dihadiri juga dengan Komisioner, Sekretaris Kabupaten Musirawas, Pak Bawaslu Musirawas, dari pihak kepolisian yang tadi diwakilkan oleh Kasat Intel Pak Rudi, serta dari pemerintahan dari Bupati yang diwakilkan oleh Asisten 1 Pak Agus Santoso serta jajarannya. harapannya untuk ke depan ini, Bu, yang udah dilantik itu gimana? Kami berharap penuh supaya agar PPK-PPK yang dilantik bisa membantu KPU Kabupaten Musirawas menjalankan tugas dan kewenangannya mensukseskan Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan tanggal 27 Februari 2024. Hamdani Rahmadi, Kompani TV, melaporkan. Polres Musirawas menggelar press release ungkap kasus pembunuhan owner kopi Selangit Musirawas. Pelaku inisial Daru sudah merencanakan aksi pencurian sebelum menghabiskan nyawa korban. Kemudian pelaku berhasil diamankan tim Opsnal Satuan Reskrim Polres Musirawas kurang dari 24 jam setelah kejadian. Diketahui owner kopi Selangit Musirawas, Fatku Rozi alias Ozi, 36 tahun pada Selasa 14 Mei 2024, tewas setelah ditikam tersangka Daru sekitar pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Tersangka Daru berhasil diamankan tim operasional Satuan Reskrim Polres Musirawas kurang dari 24 jam setelah kejadian. Pada Selasa 14 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, di rumah neneknya di Desa Tabagindo, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Sebelumnya tersangka Darussalam bersama temannya S, DPO, berjalan dari Desa Tabagindo, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas menuju ke rumah korban Ozi dengan waktu lebih kurang 2 jam. Sampai di rumah korban di Dusun 2, Desa Karangpanggung, Kecamatan Selangit, tersangka Daru dan S mengambil sebuah bambu sebagai alat bantu kejahatan yang akan melakukannya. Bambu itu digunakan tersangka Darussalam untuk naik ke loteng rumah korban Ozi, sedangkan terduga pelaku S menunggu di luar rumah. Jadi teman tersangka D inisial S menunggu di luar. Keduanya memang sudah meniatkan melakukan pencurian motor di rumah korban.
Jelas AKBP Andi Supriyadi saat press release Rabu 15 Mei 2024. Ditambahkan AKBP Andi Supriyadi setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, tersangka Darus sempat bersembunyi dalam loteng. Kemudian saat turun ke bawah, aksi tersangka Darussalam kepergok oleh korban. Menurut Kapolres, saksi Siti Masito yang merupakan ibu korban saat kejadian terbangun, menggeda ribut antara anaknya dengan tersangka Darussalam di ruang tamu. Karena panik, tersangka mengambil pisau yang ada di rumah korban, kemudian menusuk korban lalu kabur, terang Kapolres. Saat itu kata Kapolres, korban sempat mengejar tersangka Darussalam yang kabur melalui pintu diikuti saksi Siti Masito. Namun saat sampai di luar, tersangka Darussalam sudah menghilang ke arah kebun kopi. Teman tersangka D inisial S tugasnya hanya memata-matai. Pada saat mendengarkan keributan dalam rumah korban, S langsung kabur, jelas Kapolres. Kapolres menegaskan dalam kasus ini tersangka akan dijerat pasal 365 ayat 4 KUHP tentang pencurian disertai dengan kekerasan atau curas. Selain itu, tersangka Darussalam juga akan dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia. Apapun barang bukti yang diamankan dalam kasus ini, satu bilah pisau yang digunakan tersangka untuk menusuk korban, lalu satu bilah pisau yang sebelumnya memang dibawa tersangka Darussalam untuk melakukan aksi pencurian serta uang hasil kejahatan. Saudara D, ya, saudara D yang sudah kita tampilkan di depan rekan-rekan sekalian ini, memang sudah merencanakan untuk pencurian, ya, untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor bekerja sama dengan saudara S yang sekarang dalam pencarian kita. Kemudian saudara D ini dengan saudara S berjalan kaki dari dusun tempat dia di dusun Tapagindo, ya, Tapagindo, Kecamatan Selagi juga, ya, Kecamatan Selagi juga, berjalan kurang lebih 2 jam menuju rumah korban, ya. Kemudian melihat, karena memang niatnya untuk mencuri kendaraan bermotor, ya, kemudian saudara D ini memanjat rumah, ya, memanjat rumah dengan bambu dan masuk ke dalam rumah melalui ventilasi, ya, ventilasi, kemudian turun, ya, kemudian turun melihat sebuah pisau, ya, sebuah pisau yang selanjutnya akan dipakai untuk menusuk korban. Namun pada saat aksinya, korban mengacak-acak rumah, kemudian mencari kunci motor, nggak ketemu, kemudian menemukan mengambil uang sebesar 100.000. Namun saudara Siti Masito ini terbangun kok ada ribut-ribut di ruang tamu. Rupanya korban ini sudah, tersangka ini sudah kepergok sama korban yang sudah meninggal dunia, saudara Fatur Rozi, sehingga sempat ditahan tangannya si saudara D ini, saudara tersangka. Kemudian akhirnya karena si tersangka ini panik, kemudian melakukan penusukan, ya, melakukan penusukan kepada saudara D, ya, mohon maaf, saudara korban Fatur Rozi, kemudian berlari keluar rumah, ya. Si korban berlari, kemudian Fatur Rozi, saudara TSK ini lari, saudara D kemudian diikuti saudara Fatur Rozi keluar, kemudian si saudara Siti Masito juga keluar. Nah, pada saat keluar, si ini sudah berlari ke arah kebun kopi, ya, berlari. Kawannya ini, kawannya ini saudara S ini sebenarnya yang sudah depo ini, dia memata-matai, ya, dia nunggu di luar si saudara D ini yang masuk ke dalam rumah. Namun karena kepergok udah di luar tadi itu, kemudian saudara Fatur Rozi menyampaikan kepada ibunya, "Mak, aku kena tujah di
perut ya, perut di atas ini, di atas pusat. Ada satu itunya yang menyebabkan akhirnya saudara Siti Masinto membawa anaknya ke rumah sakit, kurang lebih di rumah sakit Air Bunda kurang lebih 2 jam itu, kemudian saudara Fatur Rozi ini meninggal dunia. Kemudian yang saudara D ini juga dikejar masyarakat yang sempat melihat, namun menghilang di tengah kegelapan malam di kebun kopi. Kemudian berkat Tim Selampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silang Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silang Paris Pekan setiap akhir minggu di jam yang sama. Kumang Edi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Paris TV, punya kita gale.